Shalom Bapak Ibu. Judul bahasan saya, ketika puji Tuhan masih menyebut aku. Ini. Tidak semua kalimat puji Tuhan lahir dari kerendahan hati. Kadang itu hanya cara yang lebih halus untuk berkata, lihatlah diriku. Matius 6 ayat 1 berkata, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan ya, ada kalimat yang sangat indah ya, puji Tuhan. Kalimat itu pendek, hanya 2 kata. Tetapi 2 kata itu bisa lahir dari 2 hati yang sangat berbeda Bapak Ibu. Ada yang berkata puji Tuhan sambil air matanya menetes karena ia tahu tanpa kasih karunia Tuhan ia tidak akan berdiri hari ini. Tetapi ada pula yang berkata puji Tuhan sambil diam-diam melihat sekeliling. Sudah dengar belum prestasiku? Kadang puji Tuhan hanyalah jubah yang dipakai ego supaya terlihat rohani. Bibir memuji Tuhan, tetapi hati sedang mempromosikan diri Bapak Ibu. Yang disebut nama Tuhan, yang sedang dicari sebenarnya nama sendiri itu. Kenapa? Karena ego sangat pintar memakai bahasa surga itu loh. Iblis tidak selalu menyuruh kita berhenti melayani loh. Kadang ia hanya membisikkan, layanilah Tuhan, asal semua orang tahu. Bapak Ibu, kesombongan itu cerdas loh. Ia bisa memakai pakaian rohani. Ia bisa hafal ayat. Ia bisa menangis saat doa. Ia bisa menyanyi paling keras. Bahkan ia bisa berkata, semua hanya karena Tuhan. Padahal di dalam hati ada kalimat kecil yang tidak diucapkan. Dan jangan lupa, saya juga hebat. Pernah bertemu orang seperti ini? Puji Tuhan, saya sebenarnya tidak mau cerita. Katanya loh ya. Kalau memang tidak mau cerita, mengapa cerita dimulai? Atau, saudara, saya ini orangnya sederhana. Kalimat itu diucapkan sambil menunjuk mobil barunya. Ada juga yang berkata, doakan saya ya, saya capek sekali melayani. Lalu 15 menit berikutnya yang diceritakan bukan doanya, tetapi daftar pelayanan yang panjang sekali. Kadang kita tidak sedang mencari kesaksian Bapak Ibu. Kita sedang membuat brosur tentang diri kita sendiri. Jemaat tertawa, tetapi Roh Kudus bertanya dengan lembut, apakah itu juga pernah terjadi di dalam hatimu? Ingat, orang Farisi tidak pernah berkata, aku sombong loh. Di dalam Lukas 18, orang Farisi berdoa. Kalimatnya terdengar rohani ya. Ia menyebut Allah, ia berbicara tentang puasa, tentang persembahan, tentang hidup benar. Tetapi beberapa kali ia menyebut Allah. Berapa kali coba? Dan berapa kali ia menyebut dirinya? Aku. Doanya dimulai kepada Allah, tetapi isinya tentang dirinya Bapak Ibu. Itulah agama tanpa salib. Allah hanya menjadi mikrofon. Ego menjadi pembicara utama. Sebaliknya, pemungut cukai bahkan tidak berani mengangkat muka. Kalimatnya pendek, Tuhan, kasihanilah aku. Dan justru doa yang sederhana itu sampai ke hati Allah. Karena Tuhan tidak terkesan oleh kata-kata yang tinggi. Dia melihat kedalaman hati itu. Yohanes Pembaptis mengajarkan kalimat yang sulit. Yohanes 3:30 berkata, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Perhatikan, Yohanes tidak berkata, kami sama-sama besar loh. Ia juga tidak berkata, aku sedikit saja lebih kecil. Ia berkata, aku harus mengecil. Mengapa? Karena 2 matahari tidak mungkin bersinar di langit yang sama, Bapak Ibu. Jika Kristus menjadi pusat, aku harus bergeser. Jika Kristus duduk di tahta, egoku harus turun. Itu. Kadang kita ini seperti anak kecil ya. Kalau menggambar di sekolah, yang paling penting bukan gambarnya. Yang penting nama kita ditulis paling besar.
Ada yang gambarnya kecil sekali, tetapi tulisan namanya besar. Kasih kecil, jabatan besar. Doa kecil, publikasi besar. Acara selesai, spanduk lebih terkenal daripada Injil. Jemaat tertawa, tetapi sorga sedang mencari siapa yang sungguh-sungguh memuliakan anaknya ini. Ingat juga, pohon tidak pernah memakan buahnya sendiri. Lihat ciptaan Tuhan. Pohon mangga tidak makan mangganya sendiri. Lebah tidak minum semua madunya sendiri. Lilin habis demi memberi terang. Mereka memberi. Mereka tidak sibuk mengumumkan bahwa mereka sedang memberi. Betapa indahnya ciptaan Bapak Ibu. Hanya manusia kadang setelah memberi 1 gelas air sudah membuat cerita 2 episode Bapak Ibu. Padahal Yesus berkata, tangan kirimu jangan mengetahui apa yang diperbuat tangan kananmu. Mengapa? Karena kasih yang sejati tidak memerlukan pengeras suara itu. Jangan jadikan salib sebagai panggung. Jadikan salib sebagai tempat egomu dikuburkan. Jangan jadikan mimbar sebagai cermin. Jadikan mimbar sebagai jendela, supaya orang tidak melihat wajahmu, tetapi melihat Kristus itu loh. Jangan berlomba menjadi bintang, karena langit kerajaan Allah hanya memiliki 1 matahari, Bapak Ibu, dan kita hanyalah bulan. Kalau malam ini ada cahaya pada kita, itu karena kita sedang memantulkan Dia, bukan karena kita menghasilkan terang sendiri. Itu. Aku percaya, di zaman ketika semua orang ingin dikenal, Roh Kudus sedang membangkitkan orang-orang yang rela tidak dikenal. Mereka tidak mengejar tepuk tangan, Bapak Ibu. Mereka mengejar hadirat. Mereka tidak sibuk membangun nama. Mereka sibuk membangun mezbah. Akan muncul penyembah-penyembah yang menangis sendirian di kamar doa. Tidak ada kamera, tidak ada sorotan, tidak ada pujian manusia, tetapi surga mengenal nama mereka. Sebab ada orang yang terkenal di bumi, namun asing di sorga. Dan ada orang yang tidak dikenal siapa-siapa di bumi, tetapi setiap doanya menggetarkan kerajaan Allah. Kiranya engkau menjadi yang kedua. Biarlah dunia lupa namamu, asalkan sorga mengenal suaramu. Biarlah manusia tidak mengingat wajahmu, asalkan mereka mengingat Kristus yang mereka lihat melalui hidupmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, suatu hari nanti ya, ketika semua mimbar telah sunyi, semua mikrofon dimatikan, semua penghargaan itu sudah berdebu, semua gelar itu sudah selesai disebut, hanya satu pertanyaan yang tersisa. Apakah Yesus semakin terlihat atau aku yang terlihat? Karena tujuan hidup orang percaya itu bukan agar orang berkata dia luar biasa, melainkan agar orang berkata aku melihat Yesus. Maka suatu hari engkau akan berkata puji Tuhan. Pastikan kalimat itu lahir dari hati yang telah lama berlutut, Bapak Ibu. Bukan dari ego yang sedang mencari tepuk tangan dengan bahasa yang lebih sopan. Sebab pujian yang paling murni itu bukanlah pujian yang paling keras. Keras apa? Keras terdengar. Melainkan pujian yang membuat nama pemberi pujian itu menghilang. Sementara nama Kristus semakin nyata. Dan ketika Kristus menjadi semakin besar, kita tidak kehilangan apa-apa. Justru pada saat itulah kita menemukan siapa diri kita sebenarnya. Karena hidup orang percaya itu bukanlah tentang menjadi pusat perhatian loh. Hidup orang percaya itu adalah seperti jendela yang bening. Tak seorang pun memuji jendela ketika matahari memenuhi ruangan. Semua orang memandang cahaya. Kiranya demikian juga hidup kita. Biarlah dunia tidak berhenti pada kita. Biarlah mereka menembus hidup kita dan melihat Yesus. Ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Yohanes 3 ayat 30. Amin.